Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang turunan numerik pada mata kuliah metode numerik. Kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan penurunan rumus turunan numerik menggunakan pendekatan polinom interpolasi. Penurunan rumus turunan numerik dengan pendekatan polinom interpolasi. Misalkan diberikan titik-titik data berjarak sama, yaitu XI, yaitu XI sama dengan X0 plus IH, di mana I dari 0, 1, 2, sampai ke N, dan X sama dengan X0 plus H, di mana S elemen real. Jadi bisa kita nyatakan X itu menjadi X0 plus SH. Adalah titik-titik yang akan dicari nilai interpolasinya. Polinom Newton-Gregory yang menginterpolasikan seluruh titik data tersebut adalah, jadi dalam kali ini, interpolasi yang kita gunakan merupakan interpolasi Newton-Gregory. Nah, ada banyak interpolasi ya, sudah kalian pelajari sebelumnya. Semuanya bisa digunakan, ya, semuanya bisa digunakan. Tetapi dalam pembahasan ini yang kita gunakan yang polinom Newton-Gregory. Jadi idenya kita bentuk dulu dia fungsinya ke polinom Newton-Gregory, ya. Kalau sudah kita turunkan. Nah, itu jadi kita ubah dulu ke bentuk polinom supaya mudah diturunkan. Nah, terus setelah itu kita turunkan menggunakan aturan pangkat yang sudah kalian ketahui. Nah, berikut rumus polinom Newton-Gregory. Nah, diingat-ingat lagi nih, dibuka lagi catatan tentang Newton-Gregory, yaitu fx itu kita dekati dengan polinom berderajat x. Nah, rumusnya f0 ditambah s delta f0 per 1 faktorial ditambah s-1 delta kuadrat f0 per 2 faktorial ditambah s-1 s-2 delta pangkat 3 f0 per 3 faktorial, dan seterusnya. Jadi kalau yang keempat S, S-1, S-2, S-3, delta pangkat 4, ya f0 per 4 faktorial. Dan seterusnya sampai nanti yang ke N, S, S-1, S-2, dan seterusnya sampai S-N plus 1, delta pangkat N, F0 per N faktorial. Nah, ini jadi kita ubah fungsi kita awalnya fx, kita ubah ke fungsi dalam S, F kapital S. Dalam hal ini, S sama dengan X min X0 per H. Nah, ingat-ingat lagi ya, ini definisi kita di awal, di Newton-Gregory, bahwa S itu sama dengan X min X0 per H. Oke, nah sekarang karena kita mencari turunan, kita sudah ubah ke polinomialnya, berarti sekarang tinggal kita turunkan, gitu ya. Nah, turunannya, karena tadi fungsinya terhadap S, kita harus menggunakan aturan rantai ya, bahwa f aksen X atau df dx, kita mau menurunkan terhadap X, df dx sama dengan df ds dikali ds dx. Nah, kita turunkan fungsi f kita tadi terhadap S. Oke, coba kita tuliskan lagi supaya kalian bisa paham fungsi f kita tadi ya, fungsi fs kita tadi yang sudah fungsi fx kita tadi, fungsi fx tadi kita dekati dengan fungsi polinom Newton-Gregory, yaitu fs. Nah, fs-nya kita tuliskan kembali, yaitu f0 ditambah s kali delta f0 ya, per 1 faktorial ditambah S ya, S-1, oke, lalu delta kuadrat F0 per 2 faktorial ya, ditambah nanti yang ketiga S, S-1, S-2, oke, delta pangkat 3 F0 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya gitu. Oke, kalau sudah kita turunkan terhadap S ya, berarti ini df ds-nya. df ds kita turunkan terhadap S, maka ini 0 ya. Ditambah ini turunkan terhadap S, berarti ya tinggal delta F0 gitu ya. Ditambah, nah ini dijabarkan coba. S-1 itu kalau kita jabarkan kan dia jadi
S kuadrat minus S ya. Oke. Kalau kita turunkan terhadap apa S jadinya apa? 2S ya. 2S min 1 kan? 2S min 1 terus ini delta kuadrat F0 per 2. Oke. Ditambah, nah ini dijabarkan juga nih. Ini kalau kita jabarkan jadi ini dikali ke dalam ya. Jadi S kuadrat min S ya dikali dengan S min 2. Jadinya apa? S kuad S pangkat 3 ya, S pangkat 3 min 2S kuadrat ya, min S kuadrat plus S ya. Atau bisa kita tulis jadi S pangkat 3 min 3S kuadrat plus S ya. Oke. Oke, terus ini kita turunkan ya. Kita turunkan terhadap S. Maka jadi apa? 3S kuadrat min 6 ya. 6S plus 1. Oke. Dikali sama, ini kita kurung. Kita kali sama delta pangkat 3 F0 per 6 ya. Oke, ditambah dan seterusnya. Oke, maka kalau kita hitung ya, ini tulis ini jadi 0, ini delta F0, ini dibagi dengan 2 ya, dibagi dengan 2, maka ini jadi S min setengah. Nah, jadi ini S min setengah. Delta kuadrat F0 ditambah, nah ini dibagi sama 6 ya, dibagi 6 berarti 3 per 6 setengah ya, S kuadrat per 2, min S ya, plus 1 di, oh maaf, ini tadi bukan, sebentar, ini tadi, oh ya maaf ya, ini jadi plus 2S ya ini 2S. Plus 2S, maka kalau kita turunkan ini plus 2. Plus 2S ini berarti plus 2S ya ini. Maka kalau diturunkan terhadap S ini 2. Oke. 2 dibagi 6 sepertiga ya, maka ini sepertiga. Delta pangkat 3 F0 ditambah, nah ds dx ya. Diingat-ingat lagi S tadi, kan sebenarnya kita dapatnya dari sini ya, X. Bentar kita ganti warna. Ini kita itu kan sebenarnya tadi punya X itu sama dengan X0 ditambah S, H ya kan? Nah kan ini sebenarnya hubungan X dengan S itu. Atau berarti bisa kita peroleh S itu sama dengan X0, X min X0, X min X0 dibagi dengan H, gitu kan? Nah, jadi ini rumus S itu kan ini. Ini kita turunkan terhadap S-nya diturunkan terhadap X ya. Maka kalau diturunkan terhadap X ini 0, yang tinggal depan 1 ya, 1 per H. Maka ini 1 per H. Ya, jadi 1 per H dapat menurunkan S terhadap X. Oke, nah sudah selesai sampai ini. Terus sekarang tinggal misalkan kita ambil sampai delta kuadrat ya. Misalkan kita ambil delta kuadrat, maka kita potong ini sebagai galatnya. Oke, diperoleh bahwa f aksen X, jadi kita sudah mengubah tadi fungsi f kita itu ke polinomial Newton-Gregory, ya, yaitu ini, sudah kita turunkan terhadap X, yaitu df ds, ds dx hasilnya seperti ini. 1 per H dikali delta F0 ditambah S min setengah dikali delta kuadrat F0 ditambah galatnya. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan persamaan P titik 712 sudah rumus turunan numerik ketiga, yaitu pendekatan maju mundur pusat sebagai berikut. Nah, jadi ini baru turunannya ya, turunan seperti ini nanti delta ini kita ganti ya, delta ini kita ganti supaya nanti kita dapat rumus untuk yang pendekatan maju mundur maupun pusat. Oke, sekarang hampiran maju. Oke, hampiran maju itu kalau kita gunakan Oke, untuk selisih maju yang pertama itu kalau kita gunakan dua buah titik ya, jadi X0 dan X1 saja. Nah, maka yang kita gunakan itu cukup
dua suku saja gitu ya. Cukup yang suku yang pertama saja, dan yang kita pakai cuma yang 1/2 delta F0. Nah, cuma kita pakai yang suku depan ini aja, satu suku di sini. Karena kita cuma memakai 2 titik ya, cuma 2 titik, makanya dipakai yang ini. Maka diperoleh, nah 1/2 delta F0 yang dipakai cuma ini saja. Yang belakang tadi enggak. Nah, kita masih ingat ya delta F0 itu dapatnya dari mana? F1 min F0. Nah, ingat-ingat lagi delta F0 itu di Newton Gregory maju itu dari F1 min F0. Nah, sekarang kalau kita gunakan 3 buah titik ya, 3 buah titik. Nah, kalau 3 buah titik kita keseluruhan sampai S min setengah delta kuadrat F0 tadi ya. Oke, lanjut. Sekarang, untuk titik X0 mendekati S, jadi X0 mendekati S, nah itu bisa kita ganti. Tadi S itu rumusnya kan X min X0 per H, ya kan? S tadi X0, X min X0 per H. Kalau X0 itu mendekati S, nah, maka bisa kita ganti X-nya tadi dengan kita ganti X-nya tadi dengan X0. Maka di sini jadi X min X0 per H itu hasilnya 0. Nah, maka yang S itu bisa kita ganti dengan 0. Oke, S itu bisa kita ganti dengan 0. Maka kita peroleh rumus kita 1/2 delta F0 min setengah delta kuadrat F0 ya, karena ini tadi S-nya itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya 1/2 delta F0 min, nah kita jabarin ya, kalau yang turunan, kalau delta kedua, delta tingkat kedua itu kan sama aja delta F1 min delta F0, ya kan? Nah, ini karena kedua sama dengan yang pertama dikurang. Sama dengan, nah ini nanti kita jabarkan ya. Kita jabarkan yang ini dapat delta F0 ini berarti apa? Delta F0 tadi berarti F1 min F0 ya. Ya, F1 min F0. Lalu dikurang sama setengah kali ya, setengah kali delta F1. Delta F1 itu berarti F1 min F0. Oke, seperti F1 min F0. Sorry, kalau F1 berarti F2 kurangi F1 ya. Maaf, F2 dikurangi dengan F1. F2 dikurangi F1, terus ini dikurang dengan delta F0. Delta F0 itu berarti sama aja F1 min F0 ya. F1 min F0. Kayak gitu. Atau ini dikurangkan dulu juga boleh ya. Kalau dia ini dikurangkan dulu, delta F0 dikurangi, jadi ditambah ya, ditambah delta F0. Maka jadi 3/2 delta F0 dikurangi setengah delta F1. Nah, terus baru dijabarkan, boleh. Delta F0, F0 itu sama aja F1 min F0 ya. Maka 3/2 F1 min 3/2 F0 dikurangi F1 itu F2 min F1. Maka ini karena ada minusnya ya. Maka dia jadi min setengah F2 plus setengah F1. Kita kumpulkan jadi 1, yang F0 ada min 3/2 F0, yang F1 ini ada 3/2 ditambah setengah ya, maka 2 F1 dikurangi yang F2 min setengah F2. Oke, kalau kita tulis jadi min 3F0 plus 4F1 min F2 per 2H. Nah ini. Jadi di sini kita sudah menurunkan 2 buah rumus ya. Untuk selisih maju turunan pertama bisa menggunakan 2 titik ya, 2 titik F1 min F0 per H, atau kita gunakan 3 titik ya. Kalau 3 titik min 3F0 plus 4F1 min F2 per 2H. Jadi memang ada 2 rumus di sini. Kita lanjutkan. Sekarang yang selisih mundur ya. Kalau selisih mundur itu kita gunakan Newton Gregory yang mundur ya. Yaitu kita gunakan titiknya X0 dan X-1. Nah, X0 dan X-1 maka ini nabla yang mundur ya, selisih yang mundur. F0 berarti F0 min F-1 ya. Oke. Sekarang untuk yang selisih pusat. Nah, kalau selisih pusat itu X1 kita dekatkan ke S ya. X1 kita dekatkan ke S, maka kita peroleh S itu sama dengan X1 min X0. Jadi tadi kan rumusnya X min X0 dibagi H ya. X-nya kita ganti dengan X1. Maka di sini jadi X1 min X0. X1 min X0 itu selisihnya kan H ya. Maka H per H sama dengan 1.
Nah, sekarang ini kita gunakan yang rumus yang kedua tadi ya. Nah, rumus yang sampai delta kuadratnya. Maka setengah kali delta F0 plus, nah S-nya ya, yang ada S kita ganti dengan 1. Yang ada S kita ganti dengan 1, maka kita dapat 1 dikurangi 1 ya. Itu jadi 1, maka setengah kali delta kuadrat F0. Oke, terus delta kuadrat F0 sama dengan delta F1 min F0. Nah, ini kurang ya, 1 dikurangi setengah, maka jadi setengah delta F0 ditambah setengah delta F1. Oke, tinggal dijabarkan, maka setengahnya boleh dikeluarkan, ya ini setengah H, ini dikeluarkan, terus delta F0 berarti F1 min F0, delta F1 berarti F2 min F1. Kita peroleh rumusnya, ini jadi diperoleh F0, ya ini F0-nya ada 1, terus F1-nya habis ya, F1-nya habis, tinggal F2 nih, F2 min F0 per 2H. Oke, diperoleh rumusnya, kalau kita gunakan 3 titik, min 1, X0 dan 1, yaitu F1 min F min 1 per 2H. Ya. Selanjutnya rumus turunan keduanya. Dengan polinom interpolasi, turunkan kedua. Oke. Kalau yang turunan kedua berarti turunan pertama tadi ya sudah kita cari, itu kita turunkan lagi. Atau bisa kita tuliskan berarti turunan terhadap S ya, turunan terhadap S dari df dx tadi ya, df dx tadi. Terus jangan lupa karena ada aturan rantai masih dikalikan ds dx. Oke. Sekarang berarti fungsi kita tadi kita turunkan 2 kali ya sebenarnya ini. Atau kalau kita tuliskan lagi, coba. Bentar. Ini kita tuliskan lagi untuk rumus yang fx tadi ya. Oke, jadi rumus fx kita tadi kan sama dengan F0 ditambah S delta F0 ya, per 1 faktorial ditambah S min 1 delta kuadrat F0 ya, per 2 faktorial ya, ditambah terus yang ketiga ya, S min 1 S min 1 S min 2 per 3 faktorial ya, ini delta 3, ini F0. Oke, ditambah dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang ini kita turunkan 2 kali ya, karena kita mencari turunan kedua, F aksen X sekarang. Maka turunannya ini sama dengan 0 ya, ini tadi 0. Ini berarti tinggal delta F0 ditambah ini tadi dijabarkan jadi S kuadrat min S ya, maka diturunkan jadi 2S min 1 ya. Delta kuadrat F0 per 2. Oke, ditambah. Ini tadi kalau kita jabarkan jadi S pangkat 3 min 3S kuadrat plus 2S ya. Oke. Diturunkan pertama berarti jadi 3S kuadrat min 6S ya. 3S kuadrat min 6S plus 2 ya. Oke, per 3 faktorial, ya ini delta pangkat 3 F0, tambah dan seterusnya. Oke, turunan kedua, maka ini harus kita turunkan lagi, ya, maka hasilnya sama dengan, ini 0 ya, ini jadinya 0, ya, 0. Lalu ini yang ada S-nya ya, yang min 1 diturunkan kan 0 ya, maka ini kalau diturunkan dia jadi 2 ya, 2 per 2 jadi 1. Nah, 2 per 2 kan jadi 1, berarti tinggal delta kuadrat F0, oke, ditambah, ini diturunkan terhadap S ya, berarti jadi berapa? 6 ya, 6S min 6 ya, per 3 faktorial itu kan sama aja 6 ya, dikali delta 3 F0, ditambah dan seterusnya. Oke.
Oke, maka diperoleh kalau turunan keduanya itu ya terus ds dx-nya 1/h lagi ya. Maka ini tadi ada 1/h. Yang pertama tadi turunan yang pertama itu ada mengandung 1/h ya, turunan kedua lagi ada 1/h, makanya jadi 1/h kuadrat. 1/h kuadrat, nah sisanya ini tadi delta kuadrat F0 ditambah ini 6 per bagi 6 kan jadi S-1 ya, delta pangkat 3 F0. Oke, inilah rumus untuk turunan kedua. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk selisih pusat. Nah, titik-titik yang digunakan X0, X1, dan X2. Dan X1-nya mendekati S ya, X1-nya mendekati S. Maka X-nya kita ganti dengan X1. X1 min X0 itu kan sama aja H ya. Maka H per H sama dengan 1. Sehingga turunan keduanya 1/h kuadrat delta F0 ditambah, nah ini kita ganti S kita dengan 1 ya. Jadi S-nya kita ganti dengan 1. Bentar. Jadi S kita, nah ini. S ini kita ganti dengan 1 ya. S ini kita ganti dengan 1. Karena tadi kita dekati S-nya tadi dengan X1. Oke, maka 1 kurangi 1 jadi 0 ya. 1 kurangi 1 jadi 0. Nah, maka tinggal sisa yang delta kuadrat F0. Oke, maka diperoleh 1/h kuadrat kali delta kuadrat F0. Delta kuadrat F0 itu sama aja delta F1 min delta F0. Dijabarkan delta F1 sama dengan F2 min F1 dan F0 itu sama aja F1 min F0 ya. Maka kita peroleh F0 min 2F1 plus F2. Oke, ini harusnya minus ya. Ini minus karena min dari F1 min F0. Oke. Nah, maka kita peroleh ya turunan kedua F double aksen X0 sama dengan F min 1 min 2F0 ditambah F1 per H kuadrat. Nah, sekarang bagaimana menentukan orde galatnya? Pada penurunan rumus turunan numerik dengan deret Taylor itu kita langsung memperoleh galatnya ya. Jadi galat yang sisa yang kita potong itu kalau di deret Taylor tadi yang awal. Tetapi dengan polinom interpolasi kita harus mencari rumus galat tersebut dengan bantuan deret Taylor. Nah, jadi nggak langsung kelihatan ya kalau kita ubah ke interpolasi. Contohnya kita akan menentukan rumus galat dan orde dari rumus turunan numerik hampiran selisih pusat. Nah, misalkan kita ingin mencari selisih pusat ini galatnya berapa gitu ya untuk yang polinom tadi. F1 min F min 1 per 2H ditambah E. E itu galatnya. Nyatakan E galat sebagai ruas kiri persamaan lalu ekspansi ruas kanan dengan deret Taylor di sekitar X0. Ya udah, berarti ini tinggal kita pindah ke kiri aja kan. Nah, ini tinggal kita pindah ke kiri kan galatnya ketemu ya. Galatnya itu berarti F aksen X0 dikurangi F1 min F minus 1 per 2H. Terus nanti kita ekspansi dengan deret Taylor. Nah, ini ya. Sudah kita pindah ke kiri tadi ini. Terus kita ekspansi semuanya menggunakan deret Taylor ya. Dihitung, tinggal di sini diperoleh F aksen min setengah H dikali 2H F0 aksen plus H pangkat 3 per 3 F0 turunan ketiga. Itu. Lalu ini bisa dijabarkan, kita mendapatkan F0 aksen min F0 aksen min H kuadrat per 6 F0 turunan ketiga. Maka ini habis, tinggal sisa turunan ketiga. Maka galat kita berarti min H kuadrat per 6 turunan ketiga terhadap T, fungsi terhadap T. Di sini disubstitusikan T-nya itu dari min 1 sampai X1. Maka kita peroleh galat kita delta big OH kuadrat. Ya, jadi caranya kalau yang interpolasi ya tadi kita susun dulu galatnya apa, gitu ya, terus kita deretkan Taylor, maka ketemu di situ orde dari galatnya.
Jadi hampiran selisih pusat memiliki galat E sama dengan min setengah H kuadrat per 6 turunan ketiga terhadap T, X min 1, T-nya dari X min 1 sampai X1. Nah, contoh ini untuk codingnya ya, sebenarnya cukup sederhana saja. Tinggal kita tuliskan rumusnya tadi ya. F1 min F0 per H itu untuk yang maju. Terus yang mundur F0 min F min 1 per H. Nah, terus yang ini yang pusat ya, F1 min F min 1 per 2H. Nah, ini jadi tinggal digunakan rumusnya. Ini ya contoh codingan untuk 3 buah menekan turunan ya, selisih maju, mundur maupun pusat. Kita lanjutkan. Nah, ini. Rumus turunan dengan orde yang semakin tinggi menunjukkan nilai turunan yang semakin teliti. Oke, jadi ini akan kita data ya, rumus-rumus kita apa saja sih ya. Rumus-rumus yang sudah kita turunkan tadi maupun ada beberapa rumus yang belum kita turunkan yang kita berikan di sini. Oke. Di sini diberikan turunan pertama, di ringkasan untuk rumus-rumus turunan. Nah, yang pertama nih, untuk turunan pertama, nah turunan pertama ada selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat ya. Selisih maju, F1 min F0 per H plus big OH. Ini turunnya, atau kalau selisih mundur, F0 min F min 1 per H plus big OH. Kalau yang turunan selisih pusat, F1 min F min 1 per 2H plus big OH kuadrat. Nah, ini sudah kita tunjukkan juga penurunan rumus ini dari mana. Jadi ini akan kita rekap saja. Nah, dari sini ya terlihat yang paling teliti yang mana, semakin tinggi ordenya, semakin teliti ya. Berarti yang ketelitian yang cukup tinggi itu yang selisih pusat. Oke, terus kita tadi sebenarnya sudah menurunkan juga ya, kalau digunakan 3 titik gitu ya, itu bisa kita cari ya. Untuk yang jadi turunan masih turunan pertama ya, selisih maju juga, tapi selisih maju ini bisa yang ordenya pertama atau order kedua. Sebenarnya nanti dapatnya ya dari Deret Taylor tadi ya, Deret Taylor tadi, cuma kita gunakan kalau ini sampai 3 titik ya, kita gunakan 3 titik, maka di sini yang diperoleh big OH kuadrat. Oke, untuk yang selisih maju, untuk yang turunan atau big OH kuadrat ya, ordernya order 2, min 3F0 plus 4F1 min F2 per 2H. Untuk yang selisih pusat, itu ordernya order 4, kalau tadi yang order 2 ya, sekarang yang order 4, min F2 plus 8F1 min 8F min 1 plus F min 2 per 12H plus big OH pangkat 4. Nah, ini ya turunan pertama. Ada 5 rumus ya, 5 rumus untuk turunan pertama, selisih maju, selisih mundur, selisih pusat, dan dibedakan ini tergantung orde dari galatnya. Kalian bisa memilih orde yang orde 1, orde 2 maupun orde 4. Oke, sekarang untuk turunan kedua. Nah, ini juga ada selisih pusat, mundur, maju ya, dan berbeda big OH-nya juga ordenya ya. Oke, yang pertama turunan kedua. Nah, ini F1 min 2F0 plus F min 1 per H kuadrat plus big OH kuadrat. Ini sudah kita tunjukkan tadi rumusnya ya. Atau bisa kita gunakan yang F min 2 min 2 F min 1 plus F0 per H kuadrat. Ini untuk yang big OH. Selisih mundur. Selisih maju F2 min 2F1 plus F0 per H kuadrat plus big OH. Ini selisih maju. Untuk selisih maju yang big OH kuadrat itu min F3 plus 4F2 min 5F1 plus 2F0 per 12H. Untuk selisih pusat itu min F2 plus 16F1 plus 30F0 plus 16F min 1 min F min 2 per 12H kuadrat plus big OH pangkat 4. Jadi ini tergantung apa yang diminta gitu ya. Misalkan gunakan turunan kedua menggunakan selisih maju ya, yang big OH ya, berarti kamu menggunakan rumus yang ketiga. Atau nanti ada soal tentukan
turunan menggunakan rumus turunan kedua selisih pusat yang big OH pangkat 4. Nah, berarti kalian menggunakan yang rumus yang kelima. Jadi tergantung perintah soalnya nanti. Sekarang untuk turunan ketiga. Nah, ini untuk turunan ketiga, silahkan dilihat sendiri ya. Ini turunan ketiga, ada yang big OH, ada big OH kuadrat. Tergantung nanti perintah soalnya suruh menggunakan yang apa. Turunan keempat, nah ini juga ada big OH maupun big OH kuadrat. Selisih maju dan selisih pusat. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti silahkan nih dirangkum ya rumus-rumusnya, ada turunan pertama, turunan ketiga, turunan kedua, ketiga, dan keempat, dan masing-masing tadi ada beberapa rumus tergantung ordernya yang mau kita pakai yang mana. Nah, sekarang kita berikan contoh. Jadi datanya fungsinya sudah dalam bentuk tabel, hitunglah F aksen 1,7 dengan hampiran pusat orde big OH kuadrat dan big OH pangkat 4. Nah, jadi soalnya seperti ini. Kita suruh dengan turunan pertama pakai big OH kuadrat dan big OH pangkat 4. Nah, lihat tadi di rumus daftar rumus kita tadi ya, yang big OH kuadrat itu rumusnya apa, yang big OH pangkat 4 rumusnya apa. Lalu yang kedua, F aksen 1,4 dengan rumus hampiran selisih pusat yang big OH kuadrat. Nah, tinggal kamu gunakan rumusnya. Lalu rumus apa yang digunakan untuk menghitung F aksen 1,3? Nah, F aksen 1,3. 1,3 kalau kita lihat di ujung paling atas ya. Lalu F aksen 2,5. 2,5 yang paling bawah. Nah, ini harus kita bisa menggunakan rumus yang mana. Oke, kita jawab satu persatu. Yang pertama untuk orde yang big OH kuadrat tadi ya. Nah, kita lihat di rumus tabel rumus kita. Rumusnya itu F1 min F-1 per 2H. Oke, maka ambil titik X-1-nya 1,5 dan X1-nya 1,9, dalam hal ini X0 1,7. Nah, jadi karena yang kita mencari kan 1,7 ya, jadi 1,7 itu jadi X0-nya. Berarti F1 setelahnya 1,9 ya. Terus F-1 berarti sebelumnya 1,5. Oke, dengan hanya 0,2 maka kita melihat dari rumusnya dari tabel ya. Fx1 itu F1 itu 6,686 dikurangi Fx-1-nya 4,482 dibagi 2 kali H-nya tadi 0,2. Maka 5,510. Nah, yang big OH pangkat 4, nah big OH pangkat 4, nah ini berarti kita butuhnya 4 titik ya kalau ini. Karena 4 titik, sekali lagi F0 itu 1,7-nya kita pilih jadi F0 ya. Maka X1-nya 1,9, X2-nya 2,1. Nah, terus yang X-1-nya sebelumnya 1,5, X-2-nya 1,3. Oke, maka kita tinggal masukkan ke rumus ya. Kita lihat, kita lengkapi di tabelnya. Itu untuk F-2-nya min 8,166. Terus 8 kali F1-nya ya, F1-nya itu 6,686 ya, dikurangi 8 kali F-1, F-1-nya itu 4,482 ditambah F2-nya 3,669 per 12 kali hanya tadi 0,2 ya, maka kita boleh 5,473. Terakhir yang C. Nah, sekarang bagaimana? Oke, masih yang B ya. Yang B itu kita akan mencari. Oke, sebentar. Kita akan mencari untuk titiknya di 1,4 ya. Ini yang digunakan big OH kuadrat. Nah, maka 1,4 kita menggunakan patokannya sebagai X0 ya. Sebelumnya berarti 1,3, setelahnya 1,5. Oke, di sini delta H-nya yang kita gunakan 0,1. Oke, maka F aksen 1,4 yaitu sama dengan 4,482 min 3,669 dibagi 2 kali 0,1 ya. Karena ini selisihnya X0 dengan sebelumnya kan 1,3 ya. Selisihnya kan delta, berarti H yang kita gunakan karena 0,1 ya. Setelahnya berarti 1,5. Oke, sekarang yang
F aksen 1,3. Kalau kita lihat tadi 1,3 itu di ujung paling atas ya. Maka hampiran yang bisa kita gunakan hampiran selisih maju. Kalau mundur nggak bisa karena sebelumnya nggak ada. Tengah juga nggak bisa karena sebelumnya nggak ada. Maka kalau dia di ujung paling atas itu kita gunakan selisih maju. Nah, maka karena 1,3 tadi hanya mempunyai titik sesudahnya yaitu maju, tetapi tidak memiliki titik sebelumnya. Oke, kalau yang F aksen 2,5 itu selisih mundur ya, karena kalau kita mau maju, ya setelahnya kan nggak ada, mau pusat setelahnya juga tidak ada. Sebaliknya, untuk menghitung nilai F aksen 2,3 digunakan rumus hampiran selisih mundur, sebab X sama dengan 2,5 hanya mempunyai titik-titik sebelumnya, yaitu mundur. Ini untuk selisih majunya berarti F aksen 0, F aksen 1,3 sama dengan F1-nya. Berarti setelahnya 4,482 dan F0-nya 3,669 dibagi 0,2 yaitu 4,065. Oke, untuk selisih mundurnya, untuk yang F aksen 2,5 ya, berarti F0-nya itu 12,182, min F-1-nya 9,974 dibagi hanya 0,2. Maka hasilnya 11,04. Oke, gitu ya. Jadi tergantung kita di mana. Kalau dia di ujung ya, di paling atas adanya nilai setelahnya ya kita pakai yang selisih maju, selisih mundur nggak bisa, pusat juga nggak bisa. Tapi kalau kita di ujung, ya paling akhir ya, kita setelahnya udah nggak ada, maka kita pakai mundur ya, yang tengah juga tetap tidak bisa. Oke, selesai. Oke, seperti itu ya. Jadi kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang turunan numerik ya. Turunan numerik tadi kita lihat pertama bisa kita lihat definisi dari gambar ya. Jadi gambar kita mendefinisikan untuk rumus selisih maju, selisih mundur atau selisih pusat. Lalu bisa kita juga menurunkannya dari deret Taylor. Atau yang ketiga ini kita turunkan menggunakan interpolasi. Dalam hal ini kita menggunakan interpolasi Newton-Gregory. Demikian pembahasan kita tentang turunan numerik sudah selesai. Silahkan disimak. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Demikian pembahasan kita kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.